There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. A few moments later. فهب لي توبة وغفير ذنوبي فإنك A few moments later. Ada lagi putus cinta. Saya tak cinta. Apa aja? Sebutkan satu persatu kalau tahu. Ya, ada 5 ya. Itu yang pertama ada pengertian istishab, yang kedua macam-macam istishab, yang ketiga dasar hukum istishab, dan yang keempat fungsi dan kegunaan istishab, yang terakhir yaitu kaitan dengan kaidah fikih. Nah, teman-teman semuanya ada tahu nggak pengertian dari istishab? Ada pernah dengar? Nggak pernah? Nah, pengertian istishab yaitu yang akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu tentang pengertian istishab yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa sih itu pengertian istishab? Istishab adalah konsep dalam ilmu usul fikih yang berarti kemungkinan atau tetapnya suatu keadaan, presumpsi keberlanjutan. Di sini ada yang tahu apa itu presumpsi? Belum. Kalau kalian belum tahu, akan saya jelaskan apa itu presumpsi. Presumpsi ialah suatu anggapan atau asumsi yang dianggap benar sampai ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Jadi itulah pengertian dari presumpsi. Istilah ini digunakan sebagai menetapkan suatu keadaan atau hukum yang dianggap tetap berlaku sampai ada bukti perubahannya. Pengertian istishab juga digunakan sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum Islam ketika tidak ada perubahan yang jelas. Nah, contoh dari pengertian istishab itu ada yang ketika tidak ada perubahan yang jelas, ada yang tahu apa contohnya? Contoh istishab yang ketika tidak ada perubahan yang jelas. Nah, saya akan berikan satu contoh. Contohnya itu ada seseorang memiliki wudhu untuk melaksanakan sholat. Namun dia ini tidak melakukan apa-apa
Selamatkan. Enggak, Bu. Tugas sekitar. Ganti deh di komik. Nah, ini ada empat macam istisab. Menurut semuanya ada yang tahu nggak artinya? Satu persatu. Tidak. Tidak tahu? Tidak. Nah, yang pertama yaitu istishab al-adab atau istishab ketidakadaan, yaitu mempertahankan hukum tidak adanya sesuatu sampai ada dalil yang menunjukkan keberadaannya. Dan yang kedua istishab al-hukum, yaitu istishab hukum yang telah ada. Nah, artinya mempertahankan hukum yang telah ada jauh sebelumnya sampai hingga ada dalil yang membukanya. Dan yang ketiga istishab al-wasf, yaitu istishab sifat atau keadaan, yang artinya mempertahankan sifat atau keadaan tertentu pada suatu objek atau individu. Dan yang keempat istishab bara'at al-asliyah, yang artinya istishab asal bebas tanggungan, yaitu menetapkan pada seseorang kebebasan dari kewajiban asal atau larangan tertentu hingga sampai ada dalil yang menunjukkan perubahannya. Nah, yang ketiga yaitu penjelasan dasar hukum istishab yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada ahli dipersilakan. Nah, jadi yang selanjutnya itu ada dasar hukum istishab. Dasar hukum istishab menurut usul fikih itu ada. Nah, yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada Sunnah, dan yang terakhir yaitu ada ijma atau kesepakatan ulama. Nah, jadi dasar hukum istishab menurut Al-Quran tidak ada ayat yang secara langsung menetapkan istishab. Tetapi prinsip ini dapat dipahami dari beberapa ayat yang menekankan pentingnya
kedua itu ada as-sunnah. Dasar hukum istishab menurut as-sunnah ada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa suatu keadaan dia akan tetap sampai ada perubahan yang jelas. Dan yang terakhir adalah ada ijma atau kesepakatan ulama. Beberapa ulama sepakat bahwa istishab digunakan sebagai metode untuk menetapkan hukum Islam. Jadi itulah yang saya dan bersama hukum Islam. Selanjutnya kita pada fungsi dan kegunaan istishab yang akan disampaikan oleh Anda. Yaitu yang keempat ada fungsi dan kegunaan istishab. Fungsi istishab terdapat 4, yaitu yang pertama menjaga konsistensi hukum, yang kedua sebagai metode istinbat, dan yang ketiga menghindari taklif atau beban-beban hukum tanpa dalil, dan yang terakhir atau yang keempat terdapat memastikan kepastian hukum. Terus ada kegunaan istishab terdapat 5 macam, yaitu yang pertama dalam fikih ibadah, yang kedua dalam fikih muamalah, yang ketiga dalam pembuktian hukum, yang keempat dalam masalah nasab atau status hukum, dan yang kelima sebagai alat penguat hukum. Nah, di sini ada yang poin yang kelima, yaitu kaitan dengan kaidah fikih. Terdapat dalam hadis yaitu ini. Yaitu yang berbunyi al-aslu baqa'u makana ala makana, yang artinya suatu keadaan atau hukum dianggap tetap berlaku seperti semula sampai ada bukti yang menunjukkan perubahan. Nah, kaidah ini mencerminkan prinsip istishab yang mempertahankan keberlanjutan suatu keadaan atau hukum sampai ada bukti perubahannya. Nah, jadi dari penjelasan kami ini ada yang tidak paham? Ada yang belum paham? Kalau belum boleh ditanyakan apakah ini jawab. Tahu kami. Tadi kan saya jelas tentang istishab. Jadi pada hakikatnya istishab ini bisa kita pedomani atau kita ambil sebagai pegangan hidup, ya. Itu coba jelaskan dalam situasi kondisi bagaimana istishab ini dipakai. Contohnya itu Fatimah. Contohnya itu Fatimah yang saya tadi kan ada memberikan contoh kan. Nah, contoh itu dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kita pasang sholat. Nah, kita sebelum melaksanakan sholat kan kita berwudu dulu untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau kita tidak melakukan apa-apa yang membatalkan wudu seperti tadi mempengaruhi kecil atau besar atau kentut, jadi dalam situ tetap dianggap wudunya tetap sah karena tidak ada bukti yang jelas. Jadi istishab itu Apa? menghilangkan keraguan-keraguan itu, ya. Kalau kita yakin bahwa wudhu kita masih ada karena tidak ada sebab yang ibu sebutkan tadi, berarti kita memiliki keyakinan bahwa wudhu kita masih ada, itu yang disebut dengan istishab, ya Bu. Yang lain ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada kami bertanya. Ya, kami bertanya. Yang bertanya akan dikasih reward. Ya, ada di sini
saya. Apa reward kalau Ada lagi yang ingin bertanya. Ada enggak? Kenapa kalian diam nih? Gak paham yang kami sampaikan tadi? Hah? Mikir pertanyaan? Kalau nggak paham ditanya deh. Ya, kalau apa nanti kami tanyakan. Kami tanyakan kalian satu persatu. Kalian bisa jalan nanti kami kasih hadiah ya. Ada hadiah sama kami. Yang bertanya juga kami kasih hadiah. Yang mau menjawab kami kasih hadiah. Coba tanya lagi. Siapa yang lagi tanya? Yang menanya ada? Modal. Yang tadi gua udah. Bebas tapi tentang istihad. Lempar tanggung jawab. Ya. apa contoh istihad dalam masyarakat? Ada yang tahu jawabannya? Iya, makanya nanya saya. Iya. Itu seperti apa? Ada yang tahu Nggak nggak? tahu kasih Dewa. Ayo. Tahu Fitri? Nah, teman-teman. Kalau nggak bisa jawab, PR berminggu depan. Ya. Nanti nanya yang tahu. Ini aku mau jawab pertanyaan dari Sekor. Aku masih nggak ngerti nih. Jadi istihad ini kayak suatu apa kayak hukum untuk menguatkan, misalnya kayak hadis kayak gitu. Ini kayak hadis tuh termasuk istihad nggak? Kan dia kan juga kayak menguatkan sesuatu apa namanya tuh untuk melakukan sesuatu biar kita tuh nggak ragu kan. Nah jadi kayak misalnya hukum-hukum kayak hadis tuh masuk juga nggak kayak istihad? Masuk tapi ya saya jawab nih. Iya, ya kan mau jawab yang gini, cuman nggak ngerti gitu konsepnya kayak hadis tuh tegak hukum gitu. Kalau masuk istihad atau enggak? Ya kalau misalnya masuk kan bisa jawab. Kan menurut hadis kan? Ya, menurut hadis dari Nabi Muhammad ini menunjukkan bahwa suatu keadaan yang akan tetap sampai ada bukti perubahan. Jadi kalau dia ada buktinya atau perubahan maka dinyatakan sah. Bisa jawab yang punya Sekor dalam masyarakat kan? Ya. Jadi kalau dalam masyarakat ini misalnya jangan buang sampah di aliran sungai ini misalnya, nanti menyebabkan banjir atau apa gitu kan? Nah orang-orang yang di sana menganggapkan itu kan masalah kecil, cuman sampah doang kok, itu nggak jadi masalah. Nah, tapi bahkan udah ada hukum-hukumnya juga mungkin kan, dilarang membuang sampah. Jadi orang tuh nggak apa namanya tuh tetap kekeh gitu buat buang sampah di aliran sungai itu. Nah, ketika ada pembuktiannya apa? Ketika sampah menumpuk, banyak sekali dampak-dampaknya dari sampah, mulai dari banjir, mungkin juga penyakit karena zat yang dikandung dari sampah ini juga nggak bagus. Ada pembuktiannya, hukumnya ada, terus tuh ada penjelasan mungkin dari dokter. Nah, untuk menguatkan hukum-hukum di desa tersebut, nah, akhirnya barulah masyarakat di sana tuh percaya dan tidak lagi membuang sampah di sana. Dan menurut saya, nah itulah yang namanya istihad, kan itu sebuah pembuktian yang nyata. Setelah mereka mengetahui, oh ini ada faktanya, dampaknya memang realita gitu kan. Nah barulah mereka percaya dan dalam masyarakat istihad itulah yang di dalam masyarakat tuh yang dipertanyakan sama saya tadi. Itu menurut saya. Nah, jawaban dari Fitri paham nggak? Bisa disangka. Jadi itu maksudnya itu istihad kan pembuktian. Nah setelah menjadi pembuktian tadi, itulah masyarakat tuh nggak mau lagi diomong sampah. Karena tapi itu hal kecil. Jadi istihad itu Kan yang kita tetapkan
Hah? Nggak boleh. Apa tanya dulu? Jawab soal dari kami. Kalau itu. Kan tadi saya beri contoh kan tentang istisab, yaitu ketika tidak ada perubahan yang jelas. Nah, kalian beri satu contoh selain itu yang saya bertanggung tadi. Ya, kalian harus tahu aja. Kan tadi saya ada memberi contoh tentang istisab yang tidak ada perubahan yang jelas. Dan saya beri contoh kan. Nah, saya tuh minta kalian berikan satu contoh lagi selain yang saya sampaikan tadi. Saya mau memberikan contoh metodologi di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misal dalam suatu kasus pidana atau suatu kasus pernikahan, ya, suami mentalak istrinya, dia ragu apakah talak 1 atau talak 2. Nah, karena keraguan itu makanya digunakan istishad. Ya, digunakan istishad, dilihat dari awalnya. Jadi kalau dia sudah melakukan talak 2 karena dia ragu, hanya dianggap baru talak 1. Atau tindak pidana selagi tidak ada bukti yang melakukan suatu kejahatan sampai ada bukti, apakah itu bisa dikategorikan istishad? Dia belum ada buktinya. Iya, dia kan ada bukti tapi diragukan. Belum bisa disebut dengan istishad karena istishad itu harus ada barang bukti yang jelas baru bisa disebut dengan istishad. Itu kan belum ada bukti yang jelas kan, jadi belum bisa disebut dengan istishad. Betul. Tadi udah ngomongin. Kita langsung lanjut dulu. Lanjut. Ada? Gunanya kan nih? Ya, Ya, apa? Nah, jadi kan tadi kan keraguan kan, Nah, misalnya kita nih mimpi basah atau merasakan itu kan, kita ini kan mandi wajib membersihkan diri, tapi lupa membacakan niatnya. Nah, ketika kita itu sholat zuhur kan, sholat zuhur saya, apakah itu dikatakan sah? Kalau benar-benar lupa, tapi kalau misalnya masih ragu lebih baik diulangi lagi biar ada kejelasan. Karena istishad kan harus jelas ya. Nah, ada yang bertanya lagi? Tanya jawab. Bertanya? Contoh istishad dalam hubungan sekolah apa? Contohnya istishad dalam hubungan sekolah. Dalam hubungan sekolah ya. Ada yang tahu jawabannya? Ya. Ya, menurut di sekolah. Ada yang tahu nggak? Contoh istishad dalam lingkungan sekolah. Udah pada jawab ditanyakan lagi. Oke kak. Ya.
benar-benar